Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru sejawat yang saya hormati. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai sektor, khususnya sektor pendidikan. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa dalam bidang pendidikan khususnya. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk beradaptasi secara drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan melalui perangkat, baik itu komputer, laptop maupun handphone, yang pastinya terkoneksi dengan jaringan internet ini tentu bukanlah hal yang mudah, karena tentu dirasa berat pada pendidik maupun peserta didik. Tak sedikit orang tua yang mengeluh media pembelajaran jarak jauh ini, terlebih bagi mereka para orang tua yang melaksanakan pekerjaan dari rumah. Mereka tetap harus mendampingi anak-anak mereka, khususnya anak-anak yang masih usia dini. Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dan memanfaatkan media belajar seperti laptop, gadget, dan lain sebagainya. Masalah ini pun dihadapi oleh peserta didik, di mana peserta didik dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi melalui pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring ini disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya, karena dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis atau mental. Dalam beberapa pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS, pembelajaran jarak jauh dengan metode daring ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian yang berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Beberapa keuntungan yang dapat kita ambil dari pembelajaran jarak jauh ini diantaranya, yang pertama, guru berusaha belajar dan menggunakan berbagai jenis teknologi informasi, di mana guru dituntut untuk tetap aktif dalam mengupdate berbagai macam aplikasi pembelajaran online agar lebih menarik dan semangat untuk siswa. Keuntungan yang selanjutnya, siswa dapat lebih menghargai waktu yang ada, sehingga siswa lebih giat dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dengan waktu yang tersedia cukup banyak di rumah, memungkinkan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, dan diharapkan siswa dapat termotivasi dalam mengikuti teknologi pembelajaran online dan mampu mengurangi bermain game, bermacam game, khususnya game online. Keuntungan yang ketiga, orang tua lebih mudah memantau dan mengetahui perkembangan belajar putra-putri mereka yang diberikan oleh guru-guru mereka. Dengan perhatian dan dukungan dari orang tua terhadap putra-putri, membuat mereka lebih fokus dan giat dalam belajar. Dan anak pun dapat berkomunikasi atau berkonsultasi langsung dengan orang tua mereka tentang masalah yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Di antara ketiga keuntungan yang sudah dipaparkan, pastinya ada juga beberapa kerugian yang kita rasakan dari dampak pandemi COVID-19 ini yang menggunakan metode daring dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Di antaranya, yang pertama, minimnya kuota yang menjadikan tersendatnya proses pembelajaran jarak jauh, di mana tanpa adanya kuota internet, siswa tidak dapat mengakses pembelajaran dengan lancar. Minimnya kuota yang terjadi karena banyak orang tua yang kehilangan mata pencaharian mereka karena efek pandemi sekarang ini, sehingga mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kuota tersebut, mengingat banyaknya keperluan yang lebih mendesak selain kuota. Kerugian yang kedua, untuk beberapa pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS, pembelajaran daring dirasa kurang efektif, karena dalam pembelajaran IPS ini membutuhkan penjelasan langsung dan waktu yang cukup panjang. Pastinya guru dan siswa mengalami banyak problem dalam menjalani pembelajaran ini, khususnya ketika membahas yang berkaitan dengan letak daerah,
atau yang dijelaskan dengan menggunakan media gambar maupun lainnya, contohnya seperti peta. Kerugian yang selanjutnya yang dirasa, siswa akan merasa jenuh karena belajar di rumah dan ingin segera bertatap muka dengan guru-guru dan teman-teman mereka. Karena di rumah itu kejenuhan dirasakan oleh mereka ketika mereka harus lagi-lagi berhadapan dengan orang yang sama, keadaan yang sama, dan lagi-lagi mereka tidak dipaksa untuk tidak keluar rumah. Belum lagi mereka harus mendapati keadaan orang tua mereka yang harus marah dengan keadaan mereka, dan kesalahan juga problematika mereka semua. Selain itu juga problem lain yang dirasakan adalah ketika ada beberapa orang tua yang gaptek, yang tidak mengerti untuk aplikasi yang diberikan oleh guru dalam metode belajar daring ini. Gaptek itu terjadi ketika orang tua mereka sudah lanjut usia. Mereka sulit untuk memahami berbagai aplikasi yang memaksa anak-anak mereka untuk belajar melalui daring, di mana orang tua itu merasa minim pengetahuan akan media pembelajaran daring ini. Selain itu juga ada kendala yang lainnya, diantaranya ada beberapa orang tua yang memiliki beberapa putra dan putri, tetapi kemampuan mereka untuk membeli gadget atau handphone itu minim. Contohnya ketika mereka hanya memiliki 2 gadget atau handphone, sedangkan mereka memiliki 5 putra yang putra-putri mereka itu semuanya harus menggunakan daring dalam pembelajaran mereka. Pastinya itu mereka akan merasakan kesulitan karena memanage pembelajaran mana yang harus mereka ikuti untuk putra-putri mereka. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS dalam kondisi pandemi ini untuk media pembelajaran melalui daring atau PJJ atau jarak jauh dirasa kurang efektif. Dilihat dari banyaknya kekurangan atau kerugian yang dirasakan dalam pembelajaran ini. Dari beberapa kerugian itu dapat kita ambil solusi, diantaranya mengenai kuota. Diharapkan pemerintah bisa memberikan subsidi kuota kepada masyarakat agar masyarakat merasa lebih ringan dan dalam proses belajar, karena minimnya pencarian ini mengakibatkan orang tua itu tidak bisa membeli kuota. Dan setidaknya ketika orang tua itu mendapatkan kuota dari pemerintah, ada keringanan yang mereka rasakan setelah kuota itu tidak harus terbeli oleh mereka semua. Terus solusi lain untuk para guru, khususnya saya, mungkin agar lebih kreatif mencari bahan-bahan ajar. Kalau dulu kita bisa menjelaskan secara langsung kepada siswa, mungkin untuk sekarang ini kita bisa menggunakan media video atau media gambar yang kreatif, yang inovatif, yang bisa menggugah peserta didik kita untuk bersemangat walaupun pembelajaran itu dilakukan melalui daring. Mungkin dapat disimpulkan bahwa
segala kekurangan yang ada dalam pembelajaran ini dapat tertutupi ketika ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa dan orang tua serta pemerintah dalam mengatasi pembelajaran. Salah satunya kreativitas guru dalam mensiasati pembelajaran ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.